Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, saya di sini memperkenalkan diri dulu. Saya Anessa Meiran, Bapak dari SMP 1 Atap Negeri Talun. Kebetulan saya calon guru penggerak angkatan 11 dan saya mendapatkan tugas untuk mewawancara ya Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Bapak ya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Saya harap Bapak mau memberikan jawaban kepada saya, dan apabila memang tidak perlu dijawab tidak masalah Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak nih sebelumnya Bapak, dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Oh tidak. Baik Bapak, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama Bapak nih, selama Bapak menjadi seorang pemimpin, bagaimana pendapat Bapak tentang identifikasi kasus-kasus yang merupakan apa ya, dilema etika atau dilema bujukan moral seperti itu Bapak? Yang pertama tentunya seperti tadi, kembali pada sebuah pertanyaan ya. Kita tentunya identifikasi sebuah kasus itu. Kita pelajari, kita literasi dulu. Nah, seperti apa kasus tersebut? Ya, untuk sebagai rujukan kita bagaimana mengambil sebuah keputusan. Berarti identifikasi terlebih dahulu ya Pak ya setiap kasus itu. Kita harus mengenali kasus tersebut. Kalau tidak kenal, kita tidak akan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Benar sekali Bapak, berarti memang setiap kasus itu memang perlu identifikasi. Yang kedua Bapak, selama Bapak memimpin, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolahan Bapak sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau semuanya sama-sama bagus, semuanya sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita ambil yang terbaik. Ada baik yang terbaik. Kalau misalnya keduanya sudah terbaik, kita ambil sesuatu risiko. Ketika keputusan kan selalu berbasis ada risiko ya, ya. Nah, risiko terkecil yang kita ambil. Kedua, jangan sampai ada kedua belah pihak yang dirugikan, sehingga tidak ada kesenjangan dalam penyelesaian masalah tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk proses pengambilan keputusan tersebut? Tentunya saya juga tidak selalu serampangan ya Bu ya. Kita walaupun seorang pemimpin itu tidak boleh secara otoriter mengambil keputusan sepihak. Tentunya kita harus berbicara dengan teman-teman yang ada di sekolah. Kita punya guru-guru yang memang punya kompetensi untuk mencintai sebuah pendapat, sehingga keputusan-keputusan itu dari hasil banyak pendapat itu akan lebih baik untuk dipilihkan. Nah, Bapak selanjutnya nih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Satu, tetap walaupun itu dilema etika itu ya, yang sama-sama mengandung etika dan benar, itu kita menggunakan musyawarah mufakat. Kita ajak berunding, kita ajak bicara teman-teman sejawat yang ada di sekolah, dan tadi saya sampaikan, kemudian dengan orang tua siswa. Kadang juga kita apa salahnya kita pendapat dari peserta didik dalam suatu permasalahan tertentu yang memang permasalahan pembelajaran atau permasalahan yang sifatnya ringan. Kita juga tidak salah untuk kita dari apa sih, kita juga bertanya kepada peserta didik apa salahnya. Jadi untuk kasus dilema etika sendiri kita sebenarnya perlu kolaborasi ya Pak ya, komunikasi itu memang komunikasi kolaborasi itu harus ya, sehingga keputusan itu tidak operasi ya, tidak harus pihak, itu tidak boleh. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya begini, ketika saya mengambil sebuah keputusan, ada pihak yang dirugikan. Nah ini yang saya itu selalu mengambil keputusan, terkadang keputusan itu terlalu lama
saya pikirkan itu tujuan satu, jangan sampai ada dirugikan. Itu kan kalau misalnya ada suatu permasalahan yang memang mengendap gitu ya, yang itu yang akan jadi buah pemikiran untuk selanjutnya jadi itu kan muncul nanti pada fase berikutnya. Tapi kalau selama ini ada tidak Pak kira-kira pihak-pihak yang selama Bapak mengambil keputusan ada saja mungkin ya Pak ya pihak-pihak yang dirugikan atau memang? Tentu ada Bu. Yang namanya sebuah keputusan itu kan tidak semua yang satu sisi itu diuntungkan, satu sisi dirugikan, tapi juga sebaliknya juga tidak. Intinya bagaimana keputusan itu kita ambil skala prioritas. Kedua, jangan sampai menyelesaikan sebuah norma yang ada, norma hukum apalagi yang harus kita tegakkan, norma masyarakat, norma agama, norma kesopanan dan sebagainya harus kita hormati dan kita tidak boleh melanggar. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu pada saat tersebut apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal yang sudah ditentukan pada saat menyelesaikan permasalahan? Bergantung dari kasus tersebut Bu. Kalau kasus-kasus ringan yang sekiranya bisa saya putuskan secara langsung atau misalnya hanya keputusan itu bisa di tingkat guru kelas, itu ya sudah bisa kan dan terselesaikan, itu bukan suatu masalah dan bukan suatu kasus. Tapi ketika kasus itu yang berimbas pada satu berlangsungan sekolah, apalagi berimbas pada publik, pada masyarakat, nah ini yang harus step by step saya lakukan. Saya jadwalkan harus bertemu dengan ini, konsultasi dengan orang-orang yang memang punya kompetensi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Karena saya pun punya atasan Bu. Apa salahnya kita ajak bicara atasan? Apa salahnya tokoh masyarakat kita mintai pendapat, tunggu juga yang ada di sekitar kita, sehingga keputusan itu adalah bagian dari keputusan yang sama-sama pada nanti kita akan lakukan. Lalu kira-kira nih Pak, ada tidak sih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya untuk kasus-kasus yang memang dikatakan berat ya Pak ya? Ada ya, ada. Karena ada tokoh masyarakat, ada ulama yang memang secara kompetensi keilmuan itu sangat mumpuni, kita bisa sharing. Ada pimpinan kita, ada teman-teman yang memang mereka punya ahli di bidangnya masing-masing, di mana jika kita identifikasi sebuah kasus pada siapa nih harus kita ajak bicara, harus kita ajak sharing untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk mengambil sebuah keputusan. Nanti memang dibutuhkan tokoh masyarakat juga, kita butuh sekali ya Pak ya? Butuh keilmuan dari orang lain, karena kita kan pengetahuan, pemikiran kita, perasaan kita itu sangat terbatas saja pada individu kita. Baiklah, ini untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah saya sampaikan, kira-kira nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil sebuah keputusan? Konsep mengaji rasa. Konsep apa Pak? Konsep mengaji rasa. Apa tuh Pak? Bagaimana rasa itu kita bisa merasakan sebuah keputusan itu dirasakan baik oleh semua orang, oleh saya dan oleh semua orang. Nah ini yang menjadi tantangan bagi saya. Bagaimana keputusan itu tidak berefek negatif, tidak berimbas, tidak berekses, tidak berimbas negatif. Kalau berimbas positif itu harus, ya kan Bu? Bagaimana kita bisa merasakan keputusan seperti itu baik untuk semuanya, sehingga keputusan itu bagian untuk memayungi semua yang ada. Iya Pak ya, jadi keputusan itu juga harus pakai rasa ya Pak ya? Yo, jangan dong, hanya karena peraturan. Jangan hanya peraturan, jangan hanya sebagai logika saja. Karena di situ di balik syariat ada sebuah hakikat. Terima kasih banyak nih Bapak untuk pengalaman yang sudah Bapak berikan kepada saya, karena saya di sini prosesnya masih belajar ya Bapak. Jadi sama-sama belajar. Iya Bapak. Jadi saya butuh seseorang seperti Bapak yang memang untuk bisa berbagi pengalaman, sehingga saya sendiri bisa belajar bagaimana nih caranya mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Mungkin itu saja Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekian sesi wawancara dengan Pak Adi sebagai kepala sekolah. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum.